Hujan turun rintik-rintik membasahi dedaunan lebat hutan Grogol. Di tengah rimba yang sunyi, seorang bocah kurus berkulit legam akibat terpapar matahari, berjalan perlahan menyusuri tepi sungai. Dialah Lukman Hakim, 10 tahun, yang telah 2 tahun hidup seorang diri. Matanya sayu namun tajam, seolah memindai setiap gerakan semut dan gemerisik daun di sekitarnya. Setiap langkahnya hati-hati, karena di hutan, satu suara salah bisa mengundang bahaya. Pagi itu, seperti biasa, ia memeriksa perangkap ikan yang ia pasang malam sebelumnya. Tangannya cekatan, meski jari-jarinya kecil dan kotor oleh lumpur. Saat melihat seekor ikan terjebak, bibirnya tersungging senyum tipis, sebuah kemewahan yang jarang muncul di wajahnya. Ia tahu, ikan itu berarti ia bisa bertahan 1 hari lagi. Namun, di balik ketenangan gerakannya, ada perasaan kosong yang tak pernah hilang. Setiap kali ia melihat air sungai yang beriak, ingatannya kembali ke malam kelam itu, malam ketika longsor menghantam rumahnya. Ia ingat jeritan ibunya, pelukan terakhir ayahnya, dan gelap yang menelan segalanya. Saat sadar, ia sudah sendirian, hanya ditemani suara serangga malam dan air hujan yang tak henti mengguyur. Sejak saat itu, hutan menjadi rumahnya. Ia tidur di gubuk kecil yang ia bangun dari dahan pohon dan dedaunan kering. Atapnya bocor, anginnya menusuk, tapi di sanalah ia merasa aman, lebih aman daripada kembali ke dunia yang telah merenggut semua yang ia cintai. Di hutan, tak ada orang yang memandangnya dengan kasihan, tak ada yang mengingatkan tentang kehilangan. Meski tubuhnya kecil, pikirannya cepat belajar. Ia tahu di mana tumbuh buah yang bisa dimakan, bagaimana membedakan jejak harimau dan kijang, bahkan menghafal suara burung sebagai penanda bahaya. Tapi, semakin ia bertahan, semakin ia sadar bahwa ia bukan bagian dari hutan ini, ia hanya seorang anak yang bersembunyi dari kenyataan. Malam-malamnya selalu panjang, ia sering duduk di depan api kecil, menatap bara merah sambil memeluk lutut. Angin malam berbisik di telinganya, seakan membawa suara ayahnya yang berkata, "Nak, jangan pernah menyerah." Kadang, ia berbicara sendiri, menceritakan hari-harinya kepada bintang-bintang, berharap ada yang mendengar keluhannya. Di suatu titik, rasa sepi berubah menjadi teman. Ia terbiasa makan sendirian, tertawa sendirian, bahkan menangis sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, ada kerinduan yang tak bisa ia bunuh, kerinduan akan pelukan hangat seseorang yang memanggilnya, "Nak." Lukman tidak tahu bahwa takdir sedang mengintainya. Jauh dari tempatnya duduk, di desa yang hanya ia dengar dari suara ayam berkokok di kejauhan, kabar tentang dirinya mulai beredar. Dan kabar itu akan segera mengubah hidupnya, untuk selamanya. Pagi itu, embun masih melekat di ujung daun ketika Lukman terbangun. Suara burung di kejauhan terdengar seperti nyanyian yang ia hafal sejak kecil. Namun, ada sesuatu yang berbeda, entah kenapa hatinya terasa berat. Ia berjalan menuju sungai, tempat ia biasa membasuh muka, tapi pandangannya tertarik pada sebuah batu besar di tepi air. Batu itu mengingatkannya pada masa lalu. Ia duduk di sana, membiarkan air sungai membasahi kakinya. Ingatan pun menyeruak, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, duduk di pangkuan ibunya sambil makan nasi hangat, mendengarkan ayahnya bercerita tentang legenda hutan. Senyum tipis yang terbentuk di bibirnya perlahan pudar, berganti dengan rasa sesak di dada. 2 tahun sudah berlalu, tapi rasa kehilangan itu tetap seperti luka yang tak pernah sembuh. Lukman mencoba mengusir pikiran itu, tapi setiap sudut hutan seakan memiliki kenangan. Pohon jati yang menjulang mengingatkannya pada ayahnya yang kuat. Aroma tanah basah membawanya kembali pada hari-hari hujan ketika ibunya menyeduh teh hangat. Bahkan suara dedaunan yang bergesekan, membuatnya teringat pada tawa mereka. Meski ia berusaha melupakan, kenangan itu selalu menemukan jalan kembali. Dan di antara semua memori itu, ada satu yang paling ia takuti, malam bencana. Malam di mana gemuruh tanah longsor menghancurkan rumahnya, membawa kedua orang tuanya pergi selamanya. Lukman tak pernah bisa melupakan rasa lumpur dingin yang menelan tubuhnya, atau teriakan terakhir ibunya yang memanggil namanya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tidak kembali ke desa. Bukan karena ia tidak tahu jalan, tapi karena ia tidak sanggup melihat tempat yang telah menjadi saksi kehilangannya. Hutan menjadi pelindung sekaligus penjaranya. Ia percaya, semakin jauh dari dunia luar, semakin sedikit rasa sakit yang harus ia hadapi. Namun, hutan pun tak selalu ramah. Pernah suatu malam ia hampir diterkam binatang liar.
Pernah pula ia berhari-hari kelaparan karena musim kemarau membuat sungai surut dan pohon-pohon berhenti berbuah. Dalam kesulitan itu, ia hanya mengandalkan satu hal, tekad untuk bertahan hidup. Lukman tidak tahu, setiap kali ia melintas di pinggir hutan, ada mata yang memperhatikan. Warga desa sering melihat sosok kecil berlari di antara pepohonan, tapi mereka tidak berani mendekat. Cerita tentang anak hutan pun menyebar, menjadi bahan bisik-bisik di warung kopi dan pasar. Suatu hari, kabar itu akhirnya sampai ke telinga seseorang yang tidak hanya mendengar, tapi juga ingin bertindak, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dan tanpa disadari Lukman, roda nasibnya mulai bergerak. Di sebuah warung sederhana di pinggir jalan desa, suara bisik-bisik warga semakin ramai. "Aku lihat lagi anak itu kemarin sore, di tepi hutan," ucap seorang lelaki tua sambil menyeruput kopi panasnya. Dia kurus sekali, baju robek-robek, dan matanya seperti anak yang sudah lama tidak melihat manusia. Beberapa orang yang mendengar langsung mengangguk, sebagian lain merinding membayangkannya. Cerita tentang anak hutan bukan lagi sekadar rumor. Sudah banyak yang mengaku melihatnya, bahkan ada yang mencoba mendekat, tapi anak itu selalu menghilang seperti bayangan. Desas-desus ini akhirnya sampai ke telinga kepala desa, yang merasa gelisah. Ia tahu, jika kabar ini benar, berarti ada seorang anak yang hidup sendirian di alam liar, dan itu sangat berbahaya. Kepala desa pun menulis surat resmi, menceritakan semua yang ia dengar dan kirimkan langsung ke kantor Gubernur Jawa Barat. Surat itu sederhana, tapi penuh rasa prihatin. Bapak Gubernur, di hutan perbatasan desa kami ada seorang anak yang sudah lama hidup sendirian, begitulah awalnya. Ia berharap, pemimpin yang terkenal tegas namun berhati besar itu mau turun tangan. Di kantor pemerintahan, suasana biasanya sibuk dan penuh tumpukan berkas. Namun pagi itu, ketika Deddy Mulyadi membaca surat itu, ia berhenti sejenak. Alisnya mengernyit, bukan karena marah, melainkan karena hatinya tersentuh. Ia membayangkan seorang bocah berusia 10 tahun, berjuang sendirian di tengah hutan, tanpa keluarga, tanpa perlindungan. Deddy menutup surat itu perlahan. "Ini tidak bisa dibiarkan," ucapnya kepada ajudan. "Kalau anak itu benar ada, kita harus menemukannya segera." Suaranya tegas, namun di balik ketegasan itu terselip rasa iba yang dalam. Ia tahu betul, masa kecil adalah fondasi hidup seseorang, dan anak itu bisa kehilangan segalanya jika tak ada yang menyelamatkannya. Berita bahwa gubernur sendiri akan turun tangan mulai menyebar cepat. Warga desa menjadi bersemangat, sebagian menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan. Mereka tahu, perjalanan ke hutan bukan perkara mudah, ada jalur licin, jurang, dan hewan buas. Tapi demi menyelamatkan seorang anak, semua itu bukan penghalang. Sementara itu, di dalam hutan, Lukman tak tahu apa-apa. Ia hanya merasa hari itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Ia tidak menyadari bahwa di luar sana, dunia sedang bergerak mencarinya. Hari yang akan datang akan mengubah segalanya. Hutan yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya, sebentar lagi akan menjadi panggung pertemuan yang menentukan masa depannya. Pagi itu, langit Jawa Barat berwarna abu-abu, pertanda hujan akan turun. Di halaman kantor gubernur, beberapa mobil dinas sudah terparkir rapi, tapi Deddy Mulyadi tidak memilih kenyamanan kendaraan mewah. Ia berdiri di teras, menatap peta hutan yang terbentang di atas meja. Jarinya menunjuk titik perbatasan desa Grogol, tempat kabar tentang anak hutan sering terdengar. "Kita berangkat hari ini," ujarnya mantap, suaranya tak bisa dibantah. Para ajudan mencoba meyakinkannya bahwa perjalanan itu berbahaya. "Pak, hutan di sana lebat sekali. Jalan licin, banyak hewan liar," kata salah satu staf. Namun Deddy hanya menggeleng pelan. "Kalau saya hanya duduk di kantor, anak itu mungkin tak akan pernah ditemukan. Saya tidak ingin menyesal nanti." Di matanya, ada kilatan tekad yang tak bisa digoyahkan. Tak butuh waktu lama, rombongan kecil pun terbentuk. Beberapa warga desa setempat menawarkan diri menjadi penunjuk jalan. Mereka membawa parang, tali, dan bekal seadanya. Deddy hanya membawa tas ransel kecil, berisi air minum, makanan ringan, dan satu jaket tebal. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar tugas, tapi panggilan hati. Saat melangkah meninggalkan desa, hujan mulai turun tipis. Tanah menjadi becek, membuat setiap langkah terasa berat. Namun Deddy terus maju, sesekali menyapu pandangan ke segala arah.
Dalam hati, ia membayangkan wajah anak yang akan ditemuinya nanti, mungkin pucat, mungkin penuh luka, mungkin ketakutan. Ia berjanji, jika menemukannya, ia akan memastikan anak itu tidak lagi hidup dalam kesepian. Di tengah perjalanan, mereka melewati jalur sempit di tepi jurang. Angin kencang membuat pepohonan bergoyang, ranting-ranting patah dan jatuh di sekitar mereka. Meski begitu, Dedi tak sekalipun terlihat ragu. Kalau anak itu bisa bertahan di sini selama 2 tahun, kita pun bisa bertahan 1 hari, ucapnya untuk menyemangati rombongan. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana berubah menjadi lebih gelap. Cahaya matahari terhalang kanopi daun, suara burung mulai jarang terdengar, digantikan oleh deru sungai dan suara serangga. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahaya, tapi bagi Dedi, ini adalah sinyal bahwa mereka semakin dekat. Sore mulai turun ketika salah satu warga menunjuk ke arah jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu baru, belum terhapus hujan. Ini pasti dia, ucap warga itu dengan suara bergetar. Dedi menatap jejak itu lama, seolah merasakan beratnya perjalanan anak itu selama ini. Dan di momen itu, Dedi tahu, pertemuan mereka sudah semakin dekat. Hanya tinggal waktu sebelum ia bertatap muka dengan anak yang telah membuat seluruh Jawa Barat penasaran, dan membuat hatinya tergerak untuk bertindak. Langkah-langkah rombongan semakin lambat, hutan di depan mereka kian rapat, seakan menutup diri dari dunia luar. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti tembok raksasa, akar-akar besar menjalar di tanah, membuat setiap pijakan harus diperhitungkan. Jejak kaki kecil yang mereka temukan tadi masih terlihat samar, terhapus sebagian oleh genangan air hujan, namun cukup jelas untuk menjadi panduan. Dedi Mulyadi berjalan di barisan depan, menatap tajam setiap tanda di tanah. Dia pasti tidak jauh dari sini, ucapnya dengan nada yakin. Meski pakaian dan sepatunya sudah basah, ia tidak mengeluh. Hanya ada satu hal di pikirannya, menemukan anak itu sebelum malam tiba. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Semua orang spontan berhenti. Penunjuk jalan memberi isyarat untuk diam, lalu perlahan mendekat ke sumber suara. Namun yang muncul hanyalah seekor kijang yang berlari ketakutan. Meski begitu, detak jantung Dedi masih terasa kencang. Setiap bunyi di hutan adalah tanda kemungkinan bertemu anak itu, atau bahaya lain. Perjalanan semakin berat saat mereka harus menyeberangi sungai kecil dengan arus deras. Dedi melepas sepatunya, menggulung celana, lalu menuntun satu persatu anggota rombongan. Air dingin menggigit kaki, namun tak seorang pun berhenti. Kalau anak itu bisa melewati ini sendirian, kita pun harus bisa, ucapnya sambil tersenyum tipis, mencoba memberi semangat. Di sisi lain sungai, mereka menemukan gubuk kecil yang hampir runtuh. Atapnya terbuat dari dedaunan, dindingnya dari dahan pohon yang disusun asal. Bau asap tipis masih tercium di udara, tanda bahwa seseorang baru saja memasak di sana. Mata Dedi langsung berbinar. Dia di sini, gumamnya, tapi matanya tetap waspada. Mereka memeriksa sekitar gubuk, namun tak menemukan siapapun. Hanya ada sisa tulang ikan di atas batu, dan seutas tali yang mungkin digunakan untuk perangkap. Seolah anak itu tahu ada orang yang mendekat, dan memilih bersembunyi. Malam mulai merayap, langit menghitam, dan suara hutan berubah, burung malam mulai bersuara, jangkrik bernyanyi tanpa henti. Rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat gubuk. Namun bagi Dedi, istirahat bukan berarti berhenti mencari. Ia duduk bersandar pada pohon, menatap ke arah kegelapan. Di dalam hatinya, ia yakin sepasang mata kecil sedang mengamati mereka dari balik semak-semak. Dan di balik gelapnya malam, Lukman memang ada di sana, berdiri diam, tubuhnya gemetar, tak tahu apakah orang-orang ini adalah ancaman, atau pertolongan yang selama ini ia tunggu. Malam itu, api unggun kecil menyala di depan gubuk reyot. Nyala api memantulkan cahaya hangat di wajah Dedi Mulyadi yang masih terjaga, sementara rombongan lainnya sudah mulai terlelap. Di tengah heningnya hutan, Dedi mendengar sesuatu, suara ranting patah yang begitu halus, seolah seseorang berusaha berjalan tanpa ketahuan. Dedi menoleh pelan ke arah suara itu. Matanya menyapu kegelapan, dan di antara celah dedaunan, ia melihat sepasang mata kecil berkilat terkena pantulan api. Hatinya berdegup kencang. Itu bukan mata binatang, terlalu penuh rasa takut, terlalu manusia. "Kamu, di sanakah kamu?" ucapnya lirih, suaranya lembut agar tak menakuti. Lukman, yang bersembunyi di balik semak, mematung. Kata-kata itu membuatnya bingung.
Selama 2 tahun, ia hanya bertemu binatang dan pepohonan, tidak pernah ada suara manusia yang memanggilnya dengan nada seperti itu. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Perlahan, Dedi mengambil sepotong roti dari tasnya dan meletakkannya di tanah. "Ini, untukmu. Aku tidak akan mendekat," katanya lagi, kali ini sambil mundur beberapa langkah. Ia tahu, anak itu butuh merasa aman sebelum berani keluar. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lukman mengintip, matanya tertuju pada roti itu. Perutnya berkontraksi, rasa lapar yang ia tahan sejak siang menyeruak tanpa ampun. Dengan langkah ragu, ia keluar dari persembunyian, sosok kurus, rambut kusut, baju sobek, dan kaki telanjang yang kotor oleh lumpur. Dedi menahan napas, memastikan ia tidak membuat gerakan tiba-tiba. Saat jarak mereka semakin dekat, ia bisa melihat wajah anak itu dengan jelas, mata yang besar namun sayu, pipi tirus, dan tatapan penuh waspada. "Namamu siapa, Nak?" tanya Dedi dengan suara hangat. Lukman," jawab anak itu lirih, hampir seperti bisikan. Suaranya serak, seakan sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Di momen itu, Dedi tahu bahwa inilah anak yang ia cari. Tanpa ragu, ia berjanji dalam hati, mulai malam ini, Lukman tidak akan lagi sendirian menghadapi dunia. Keheningan hutan seakan berhenti sejenak saat Lukman mengambil langkah pertama menjauhi tempat persembunyiannya. Matanya yang penuh rasa curiga tidak lepas dari Dedi Mulyadi yang berdiri di depannya, menunggu dengan sabar. Di sekitar mereka, api unggun yang sebelumnya menyala terang kini mulai redup, namun kehangatan itu masih terasa, seolah menyambut kedatangan Lukman ke dunia yang sama sekali berbeda. Lukman berjalan perlahan, tubuhnya yang kurus tampak terhuyung-huyung seolah belum sepenuhnya sadar akan keputusannya. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ia sedang meninggalkan segala yang ia kenal selama 2 tahun terakhir. Hutan, yang telah menjadi rumah dan pelindungnya, kini harus ia tinggalkan. Namun, ada sesuatu dalam hati Lukman, sesuatu yang sepertinya sudah lama tertidur, yang mulai terbangun. Rasa aman, meskipun samar, mulai tumbuh di dalam dirinya. Dedi berjalan di sampingnya, menjaga jarak, memberikan ruang bagi Lukman untuk bergerak dengan tenang. "Jangan khawatir, Nak, kami tidak akan menyakitimu. Kami di sini untuk membantu," ucap Dedi dengan lembut, mencoba menenangkan ketakutan yang jelas terlihat di wajah anak itu. Lukman hanya mengangguk pelan, namun matanya masih penuh kebingungan. Begitu mereka keluar dari hutan, suasana dunia luar menyambut dengan suara kendaraan dan angin yang berbeda. Lukman tertegun, menatap dengan mata besar, menyaksikan cahaya lampu yang menyinari jalan dan rumah-rumah yang teratur rapi. Dunia yang dulu hanya ia dengar dari cerita angin dan burung kini terbuka luas di hadapannya. Setiap suara, setiap langkah, terasa asing dan membingungkan. Di tengah kebingungannya, Dedi meraih tas dari punggungnya dan mengeluarkan pakaian baru untuk Lukman, sebuah kaos dan celana panjang. "Ini untukmu, Lukman. Kamu sudah cukup lama hidup di hutan," katanya sambil tersenyum. Lukman ragu, tapi perlahan menerima pakaian itu. Dengan tangan gemetar, ia mengenakannya, merasa seolah dunia di luar ini tidak nyata. Mereka berjalan lebih jauh, dan Lukman merasa tanah di bawah kakinya terasa lebih keras, lebih padat daripada tanah lembut yang biasa ia pijak di hutan. Suara kendaraan yang berlalu menambah rasa asing yang menghimpit dadanya. Namun saat mereka tiba di sebuah rumah sederhana, rumah yang sudah siap menampungnya, rasa takut Lukman sedikit demi sedikit mulai memudar. Di dalam rumah, Dedi duduk di meja makan sambil menatap Lukman yang duduk diam di sudut ruangan. "Kamu sudah aman di sini. Ini rumah yang akan jadi tempatmu. Kita akan mulai dengan sekolah dan belajar banyak hal baru." Suara Dedi penuh harapan, namun tetap lembut, berusaha menunjukkan bahwa dunia baru ini adalah tempat di mana Lukman bisa tumbuh tanpa rasa takut. Lukman hanya diam, matanya masih kosong, tapi ada kilatan kecil di dalamnya, sebuah harapan yang tak pernah ia tahu ada. Dunia yang selama ini ia pikir gelap dan kejam, kini terbuka dengan peluang dan kasih sayang yang belum pernah ia bayangkan. Hari pertama di dunia baru terasa seperti mimpi yang membingungkan bagi Lukman. Pagi itu, Dedi Mulyadi mengajaknya ke sebuah sekolah dasar di kota. Jalanan yang ramai, deru kendaraan, dan orang-orang yang lalu lalang membuatnya merasa seperti terperangkap di dalam dunia yang terlalu besar. Tangannya terus memegang erat ujung baju Dedi, seolah takut terlepas dan kembali sendirian. Setibanya di sekolah,
tatapan puluhan anak langsung tertuju padanya. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa kecil, ada pula yang memandang dengan rasa ingin tahu. Lukman menunduk, wajahnya memanas. Selama 2 tahun terakhir, ia hanya berbicara dengan pohon dan hewan, kini ia harus duduk di ruangan penuh anak-anak yang berbicara cepat dengan kata-kata yang kadang tak ia mengerti. Pelajaran pertama adalah membaca. Gurunya tersenyum ramah, namun ketika meminta Lukman membaca beberapa kata, ia hanya terdiam. Huruf-huruf itu terasa asing di matanya, seperti simbol yang tak punya makna. Beberapa anak tertawa, membuatnya semakin ingin menghilang dari ruangan itu. Namun di belakang kelas, Dedi berdiri, memberikan isyarat tenang dengan tatapan yang penuh dukungan. Waktu istirahat, Lukman duduk sendirian di sudut halaman sekolah, memandangi anak-anak lain yang berlarian sambil tertawa. Perutnya menegang, bukan karena lapar, tapi karena rasa minder yang menghimpit. Ia merasa berbeda, seolah tidak ada tempat untuknya di sini. Namun, seorang anak laki-laki mendekat sambil membawa 2 potong roti. "Mau?" tanyanya singkat. Lukman ragu, tapi akhirnya menerima. Itulah pertama kalinya ia merasa sedikit diterima, meski hanya oleh 1 orang. Mungkin, pikirnya, dunia ini tidak sepenuhnya menolak kehadirannya. Sepulang sekolah, di perjalanan menuju rumah, Lukman bertanya lirih, "Pak, saya bisa pintar seperti mereka?" Dedi tersenyum, menepuk bahunya. "Bisa, nak, bahkan lebih, asal kamu mau belajar dan tidak menyerah." Kata-kata itu, meski sederhana, menyalakan api kecil di hati Lukman. Malam itu, di kamarnya yang baru, Lukman menatap buku tulis yang diberikan gurunya. Ia belum tahu bagaimana cara mengisinya, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencoba. Bagi Lukman, dunia ini masih asing dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya, ia punya alasan untuk bertahan, bukan lagi sekadar hidup, tapi untuk maju. Pagi itu, langit tampak mendung seakan ikut merasakan kegelisahan Lukman. Ia kembali melangkah menuju sekolah, langkahnya ragu, seolah setiap batu di jalan menjadi penghalang. Meski kemarin ia menerima sepotong roti dari seorang teman, hatinya masih dibayangi rasa takut akan tatapan-tatapan sinis. Namun, di sudut pikirannya, kata-kata Dedi semalam masih bergaung, "Bisa, nak." Bahkan lebih, di kelas, guru meminta semua murid menggambar sesuatu yang mereka sukai. Anak-anak lain segera menggambar rumah, mobil, atau bunga, tapi Lukman menatap kertas kosongnya lama sekali. Tiba-tiba, ia mulai menggoreskan pensil dengan hati-hati, menciptakan bentuk pohon besar yang rindangnya menaungi seorang anak kecil. Saat ia selesai, gambarnya membuat kelas terdiam, begitu detail, begitu hidup, seakan pohon itu bisa berbicara. Seorang murid yang kemarin menertawakannya kini justru bertanya kagum, "Kamu yang gambar ini?" Lukman mengangguk pelan, pipinya memanas. Guru pun tersenyum lebar, memuji karyanya di depan seluruh kelas. Pujian itu seperti sinar pertama yang menembus awan gelap di hatinya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat jam istirahat, 2 anak yang tak menyukainya mencoba merobek gambarnya. Lukman berusaha merebut kembali kertas itu, tapi justru jatuh terdorong ke tanah. Matanya mulai panas, bukan karena sakit, tapi karena rasa sakit hati yang begitu dalam, tak semua orang mau menerima dirinya. Saat itu, anak yang kemarin memberinya roti datang dan menghalangi mereka. "Kalau berani, ganggu aku juga," katanya tegas. Perkelahian kecil pun pecah, hingga guru datang dan melerai. Meski hatinya masih bergetar, Lukman merasakan sesuatu yang baru, ada orang yang mau membelanya. Sepulang sekolah, ia menceritakan kejadian itu pada Dedi. Alih-alih marah, Dedi berkata lembut, "Begitulah hidup, Lukman. Tidak semua akan menyukaimu, tapi yang penting, jangan pernah berhenti jadi dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap di hatinya, menumbuhkan tekad yang lebih kuat. Malamnya, Lukman kembali menatap buku tulisnya. Kali ini ia mulai menulis huruf-huruf yang diajarkan gurunya, meski bentuknya masih goyah. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi di lubuk hatinya, ia mulai percaya, suatu hari nanti, ia bukan hanya akan diterima, tapi juga diakui. Keesokan harinya, awan kelabu kembali menggantung di atas desa. Lukman berjalan menuju sekolah dengan langkah yang lebih mantap, meski bayangan kejadian kemarin masih menempel di benaknya. Ia membawa gambarnya yang sudah direkatkan kembali oleh Dedi, sebagai tanda bahwa ia tak akan membiarkan siapapun merobek mimpinya.
Namun, setibanya di gerbang sekolah, ia melihat dua anak yang kemarin mengganggunya berdiri sambil tertawa mengejek. Mereka mengeluarkan kata-kata yang menusuk, seolah ingin menguji keberanian Lukman. Hatinya berdebar, tapi kali ini ia tidak hanya diam, ia menatap mereka dengan sorot mata yang berbeda. Di kelas, guru mengumumkan lomba menggambar antar sekolah. Nama Lukman disebut sebagai salah satu perwakilan. Seketika ruangan menjadi gaduh, beberapa murid mempertanyakan keputusan guru, tapi sang guru dengan tegas berkata, bakat adalah anugerah, bukan pilihan. Dan Lukman punya itu. Kata-kata itu membuat Lukman tertegun, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar diakui. Sore harinya, ia berlatih di bawah pohon rindang dekat rumah. Jemarinya bergerak cepat, matanya fokus, tapi di sela-sela itu, terlintas kenangan pahit, tawa ejekan, dorongan kasar, dan rasa lapar yang pernah menemaninya. Anehnya, semua itu justru menjadi bahan bakar bagi goresan tangannya. Beberapa hari kemudian, lomba dimulai. Lukman duduk di meja yang dipenuhi cat air dan kertas putih. Ia menggambar dunia yang ia impikan, desa yang penuh senyum, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan langit yang biru tanpa awan kelabu. Setiap sapuan warna terasa seperti menutup luka lama yang menganga. Saat hasil diumumkan, namanya disebut sebagai juara pertama. Tepuk tangan menggema di ruangan, dan kali ini bukan hanya dari teman yang membelanya kemarin, bahkan mereka yang dulu menghinanya ikut berdiri memberi selamat. Lukman menunduk, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Sepulang lomba, Dedi memeluknya erat. "Lihat, aku bilang kamu bisa," ucapnya. Lukman hanya tersenyum, menatap langit yang kini mulai cerah. Ia tahu, masih banyak tantangan di depan, tapi sekarang ia sudah punya senjata terkuat, keyakinan pada dirinya sendiri. Malam itu, di meja kecilnya, Lukman menulis satu kalimat di buku lusuhnya, "Aku tidak lagi sendirian." Dan untuk pertama kalinya, ia percaya, luka masa lalu hanyalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih indah. Hari-hari setelah kemenangannya terasa seperti mimpi. Nama Lukman mulai dikenal, bahkan kepala desa memanggilnya ke balai untuk memberikan ucapan selamat. Namun, di balik senyum dan tepuk tangan, ia mulai merasakan beban baru. Ada bisik-bisik yang menyebar di kampung, orang-orang mempertanyakan apakah kemenangannya murni atau karena dibantu oleh gurunya. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari sekolah, dua anak yang dulu sering mengganggunya menghadangnya. Kali ini mereka tidak memukul, tapi ucapannya jauh lebih menusuk. "Jangan pikir kamu hebat hanya karena menang sekali. Dunia di luar sana lebih kejam," kata salah satunya sambil tersenyum sinis. Lukman terdiam, merasa hatinya kembali retak. Malam itu ia duduk di meja kecilnya, menatap gambar-gambar yang pernah ia buat. Di balik rasa bangganya, terselip keraguan, apakah aku benar-benar pantas? Angin malam meniup tirai tipis, seolah membisikkan jawaban yang tak ingin ia dengar. Keesokan harinya, guru memanggilnya ke ruang kantor. "Lukman, ada undangan untuk ikut lomba tingkat provinsi," ujar sang guru sambil menyerahkan amplop. Tangannya bergetar saat membuka undangan itu. Kesempatan besar ada di depan matanya, tapi bersama itu, rasa takut pun membayang. Dedi, yang mendengar kabar tersebut, langsung bersemangat. "Ini saatnya kamu buktikan bahwa kamu layak. Jangan peduli apa kata orang." Namun Lukman hanya tersenyum tipis. Ia tahu, jika gagal di lomba ini, semua akan mengatakan kemenangan kemarin hanyalah keberuntungan. Hari-hari latihan dimulai. Kali ini, ia menggambar bukan hanya dengan tangan, tapi dengan seluruh jiwanya. Ia menuangkan semua rasa marah, sedih, dan ragu ke atas kanvas. Setiap garis terasa seperti pertarungan dengan dirinya sendiri. Malam sebelum lomba, hujan turun deras. Lukman tak bisa tidur, ia duduk di tepi jendela, memandangi kilat yang membelah langit. Dalam hati ia berkata, "Besok, aku akan mengukir namaku, atau menghapusnya selamanya." Dan ketika pagi tiba, ia melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Tidak peduli siapa yang meragukan, ia siap membayar harga untuk mempertahankan keyakinannya. Ruangan besar itu dipenuhi oleh para peserta lomba dari berbagai daerah. Lampu sorot menyinari meja Lukman yang penuh dengan alat gambar dan kanvas putih. Jantungnya berdebar begitu keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia duduk dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan napas dan pikirannya. Ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Seorang juri berdiri dan mengumumkan tema lomba kali ini, harapan di tengah badai.
Tema yang terasa berat, namun Lukman tahu ini adalah panggung untuk menunjukkan apa yang selama ini ia perjuangkan. Dengan perlahan, ia mulai menggoreskan pensilnya, membiarkan perasaannya mengalir ke setiap garis dan warna. Di tengah pengerjaan, kerumunan mulai berbisik-bisik. Ada yang meremehkan, mempertanyakan apakah anak dari desa kecil itu mampu bersaing. Namun ada juga yang terdiam, terpukau melihat fokus dan ketulusan di wajah Lukman. Dalam hatinya, ia membayangkan Dedi dan rumah barunya, tempat yang memberinya kesempatan dan harapan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika suara bel tanda waktu habis berbunyi, Lukman menyelesaikan gambar yang luar biasa. Sebuah lukisan badai mengamuk di tengah lautan, tapi di balik gelapnya awan ada seberkas cahaya yang menyinari seorang anak kecil berdiri tegak, wajahnya penuh harapan dan keberanian. Ketika hasil diumumkan, namanya dipanggil sebagai juara kedua. Teriakan sorak-sorai membahana, tapi bagi Lukman, itu bukan hanya tentang menang atau kalah. Itu tentang perjalanan panjang yang membawanya ke sini, dari hutan yang sunyi, dari kesendirian yang dalam. Namun, di tengah euforia, ada kejutan lain. Salah satu juri mendekatinya, memberikan sebuah surat. Surat itu berisi tawaran beasiswa dari sebuah perusahaan besar, yang ingin membiayai pendidikan Lukman hingga jenjang tertinggi. Mata Lukman berkaca-kaca, harapan yang selama ini ia impikan mulai menjadi nyata. Dalam perjalanan pulang, Lukman duduk di samping Dedi. "Pak, aku tak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini," katanya pelan. Dedi tersenyum, "Ini baru permulaan, Nak. Dunia menunggumu." Malam itu, Lukman menatap bintang di langit yang cerah. Ia tahu, badai dalam hidupnya belum berakhir, tapi sekarang ia sudah siap menghadapi segala tantangan dengan hati yang kuat dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Beasiswa yang diterima Lukman membuka pintu lebar bagi masa depannya. Tak lama setelah lomba, sebuah perusahaan besar yang memberikan beasiswa mengundangnya untuk berkunjung ke kantor pusat mereka. Hatinya berdebar antara gugup dan haru, karena ini adalah dunia baru yang sama sekali belum pernah ia jamah. Di gedung tinggi yang dipenuhi teknologi canggih, Lukman disambut hangat oleh para eksekutif. Mereka terkesan dengan kecerdasan dan semangatnya yang luar biasa. Di sana, Lukman mulai belajar bukan hanya tentang seni, tapi juga manajemen, strategi, dan teknologi yang membuka wawasan luas tentang dunia bisnis. Namun, jalan ini tidak mudah. Tantangan baru muncul dalam bentuk tekanan tinggi, persaingan ketat, dan ekspektasi besar. Lukman harus belajar beradaptasi dengan cepat, menghadapi kritik, dan terus membuktikan dirinya di lingkungan yang keras. Setiap kegagalan terasa seperti beban yang mengancam untuk menjatuhkannya. Meski begitu, Lukman tak pernah lupa asalnya. Ia sering teringat hutan tempat ia bertahan hidup dan Dedi Mulyadi, sosok yang memberinya kesempatan kedua. Semua kenangan itu menjadi sumber kekuatannya untuk terus maju dan tidak menyerah. Di tengah kesibukan, Lukman mulai menunjukkan keunggulannya. Ide-ide brilian tentang inovasi produk dan cara kerja efisien membuatnya cepat naik pangkat. Rekan kerja yang awalnya meremehkannya mulai berubah sikap, menghargai dan mengandalkannya. Pada suatu malam, saat bekerja lembur, Lukman menerima pesan singkat dari Dedi. "Jangan lupa siapa kamu, Nak. Kesuksesan adalah amanah, bukan hanya pencapaian." Pesan itu menyentuh hatinya, mengingatkan bahwa di balik kesuksesan, ada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Dengan tekad yang makin kuat, Lukman menatap masa depan. Ia tahu, ini baru awal perjalanan panjangnya, bukan akhir cerita. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar pemuda yang selamat dari hutan, ia ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kesibukan dan kesuksesan yang mulai dirasakan, Lukman tiba-tiba menghadapi ujian terbesar dalam karirnya. Sebuah proyek besar yang dipercayakan kepadanya mulai diwarnai oleh tekanan dari pihak luar yang menginginkan Lukman mengambil jalan pintas demi keuntungan cepat. Para atasan dan rekan bisnis yang sebelumnya tampak ramah kini menunjukkan sisi lain mereka. Tawaran menggiurkan untuk mengabaikan aturan demi mempercepat hasil datang bertubi-tubi. Lukman dihadapkan pada dilema, menerima tawaran itu dan menjamin keberhasilan proyek, atau menolak dan mempertaruhkan segalanya. Malam-malam panjang dihabiskan Lukman dalam pergulatan batin yang berat. Ia mengingat pesan Dedi Mulyadi, bahwa kesuksesan adalah amanah, bukan sekadar pencapaian. Haturnya terbelah antara keinginan membuktikan diri dan menjaga integritas yang selama ini ia pegang. Suatu hari, saat rapat penting,
Lukman dengan tegas menolak segala bentuk kecurangan. Suaranya yang lantang mengejutkan banyak orang. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan sejati hanya bisa dicapai dengan cara yang benar, meski harus melewati jalan yang lebih sulit dan panjang. Keputusan itu membuatnya kehilangan beberapa rekan yang dulu mendukungnya. Mereka menganggap Lukman naif dan keras kepala. Namun, ada pula yang mulai menghormatinya, melihat keberanian dan prinsip yang ia pertahankan. Kabar tentang integritas Lukman menyebar, dan perusahaan tempatnya bekerja akhirnya memberikan dukungan penuh. Mereka percaya bahwa nilai-nilai luhur yang dibawa Lukman adalah fondasi untuk keberlanjutan perusahaan. Lukman tahu ujian ini belum berakhir, tapi ia merasa lebih kuat. Ia belajar bahwa menjadi penting bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga tentang keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, meski harus sendiri. Malam itu, ia kembali menatap bintang-bintang, mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia berjanji pada diri sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah mengorbankan jati dirinya. Waktu berlalu, dan sikap teguh Lukman mulai membuahkan hasil. Rekan-rekan yang dulu meragukan kini mulai melihat kejujuran dan kerja kerasnya sebagai contoh. Proyek besar yang sempat diragukan pun berjalan lancar dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Perusahaan mulai memberi pengakuan atas perannya yang sangat penting. Dalam sebuah acara penghargaan internal, Lukman berdiri di panggung menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik. Sorak-sorai memenuhi ruangan, dan tatapan bangga dari Deddy Mulyadi yang hadir sebagai tamu kehormatan membuat hati Lukman hangat. Ini bukan hanya penghargaan atas kecerdasan, tapi juga atas integritas dan keteguhan hatinya. Namun, Lukman tahu perjalanan belum selesai. Di balik gemerlap panggung, masih ada tantangan besar menantinya. Perusahaan sedang menghadapi persaingan ketat dengan kompetitor besar, yang siap menggulingkan posisi mereka. Lukman pun ditugaskan memimpin tim khusus untuk menghadapi tekanan ini. Misi ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang membuktikan bahwa nilai-nilai yang ia pegang bisa membawa kemenangan. Ia harus memadukan strategi bisnis dengan etika yang selama ini ia junjung. Beban ini terasa berat, tapi semangatnya tak pernah padam. Selama berminggu-minggu, Lukman memimpin rapat, mengatur strategi, dan membina tim yang solid. Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga mendengarkan, menginspirasi, dan menjadi contoh nyata. Malam-malam tanpa tidur sering ia lewati, memikirkan langkah terbaik demi masa depan perusahaan dan timnya. Namun setiap kali rasa lelah datang, ingatan akan perjalanan hidupnya, dari hutan hingga ke sini, menjadi bahan bakar semangatnya. Di sela perjuangan itu, Lukman semakin dekat dengan Deddy, yang kini tak hanya menjadi sosok pelindung tapi juga sahabat dan ayah sejati baginya. Dukungan Deddy memberinya kekuatan ekstra untuk terus maju. Dan di ujung bab ini, Lukman berdiri di jendela kantor, menatap kota yang berkilauan. Ia tahu perjuangan belum usai, tapi dengan keyakinan dan integritas, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu menjadi momen yang tak pernah terlupakan bagi Lukman. Setelah melewati segala ujian, kerja keras, dan pengorbanan, ia berdiri di podium utama saat konferensi besar perusahaan yang dihadiri para pemimpin industri dan pejabat penting. Sorakan dan tepuk tangan menggema saat namanya disebut sebagai tokoh utama yang membawa perubahan besar bagi perusahaan. Dalam pidatonya, Lukman tak bisa menahan air mata. Ia mengenang kembali masa-masa kelam di hutan, rasa kesepian dan ketakutan yang membekas di hatinya. Namun yang lebih kuat adalah rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, sosok yang selama ini ia anggap sebagai ayah sendiri. Deddy berdiri di antara hadirin, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan Lukman bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tapi juga tentang kemenangan jiwa, membuktikan bahwa asal-usul bukanlah batasan untuk meraih mimpi sebesar langit. Setelah acara selesai, Lukman dan Deddy kembali ke rumah sederhana yang dulu pernah menjadi tempat Lukman beradaptasi dengan dunia baru. Mereka duduk bersama, menikmati keheningan dan kehangatan yang sudah lama dirindukan. "Terima kasih, Pak, karena Bapak aku bisa seperti ini," kata Lukman lirih. Deddy tersenyum, menepuk bahu Lukman, "Kamu sudah jadi pria yang luar biasa. Bukan hanya karena cerdas, tapi karena hatimu yang besar dan teguh." Mereka berdua tahu, ikatan ini lebih dari sekadar hubungan mentor dan murid, mereka sudah menjadi keluarga. Malam itu, Lukman menatap bintang di langit yang sama dengan yang ia lihat saat pertama kali keluar dari hutan.
Hatinya penuh harapan dan janji bahwa ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang masih berjuang di luar sana. Cerita Lukman menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah bukti nyata bahwa keberanian, integritas, dan kasih sayang mampu mengubah nasib dan membuka jalan menuju masa depan yang cerah. Dan dengan begitu, perjalanan seorang anak hutan bernama Lukman Hakim mencapai puncak, bukan hanya sebagai pria sukses, tapi sebagai sosok yang menginspirasi dunia.